Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Memperkenalkan, nama saya Fikri Fauzi Junior dengan NIM 2104884. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Bush-Ballot. Tugas ini untuk melengkapi mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama, apa itu hukum Bush-Ballot, siapa itu Bush-Ballot. Terus hukum Bush-Ballot itu ada 3, jadi saya akan menjelaskan yang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu saya juga akan menjelaskan jenis-jenis angin di bumi. Yang pertama, apa itu hukum Bush-Ballot? Hukum Bush-Ballot merupakan hubungan arah angin dengan distribusi tekanan horizontal yang dinamai oleh ahli meteorologi asal Belanda, Bush-Ballot. Yang pertama kali menyatakannya pada tahun 1857. Ia memperoleh hukum ini secara empiris, tanpa menyadari bahwa hal itu telah disimpulkan secara teoritis oleh ahli meteorologi Amerika Serikat yang bernama William Ferrel, yang kemudian diakui oleh Bush-Ballot. Hubungan tersebut menyatakan bahwa di belahan bumi utara, seseorang yang berdiri menghadap jauh dari angin memiliki tekanan tinggi di sebelah kanan dan tekanan rendah di sebelah kiri, dan begitupun kebalikannya di belahan bumi selatan. Di belahan bumi selatan, seorang yang berdiri menghadap jauh dari angin memiliki tekanan tinggi di sebelah kiri dan tekanan rendah di sebelah kanan. Secara teoritis, hubungan tersebut menyatakan bahwa sudut antara angin dan gradien tekanan adalah sudut siku-siku. Ini hampir persis benar di atmosfer bebas, tetapi tidak di dekat permukaan. Di dekat tanah, sudutnya biasanya kurang dari 90 derajat karena gesekan antara udara dan permukaan dan putaran angin menuju daerah dengan tekanan atmosfer yang lebih rendah pada ketinggian yang sama, karena lemahnya efek Coriolis atau rotasi bumi di daerah khatulistiwa. Hukum ini tidak berlaku di sana. Jadi simpelnya hukum Bush-Ballot itu adalah angin mengalir dari tempat yang bertekanan maksimum atau dingin ke tempat yang panas. Terus angin yang datang dari belahan bumi utara dibelokkan ke kanan, sedangkan angin yang datang dari belahan bumi selatan dibelokkan ke kiri. Selanjutnya, siapa itu Bush-Ballot? Kenapa nama hukumnya sangat terkenal? Christopher Bush-Ballot lahir pada tanggal 10 Oktober 1817 di Kloeting-Net, Belanda, dan meninggal 3 Februari 1890 di Utrecht. Bush-Ballot merupakan ahli meteorologi Belanda, mengingat pengamatannya pada tahun 1857 bahwa angin cenderung bertiup tegak lurus terhadap gradien tekanan atmosfer. Meskipun dia bukan orang pertama yang membuat penemuan ini, namanya tetap melekat padanya sebagai hukum surat beli. Yang pertama tadi itu William Ferrel ya, dari Amerika Serikat. Bush-Ballot pernah mengajar di Universitas Utrecht, mencapai pangkat profesor pada tahun 1867. Ia juga menjabat sebagai Direktur Institut Meteorologi Kerajaan Belanda yang didirikannya pada tahun 1857. Hukum Bush-Ballot bukan cuma satu, tapi ada 3. Nah, di sini ada hukum Bush-Ballot pertama, yaitu hukum Bush-Ballot pertama, di belahan bumi utara arah angin menyimpang ke kanan, dan di belahan bumi selatan arah angin menyimpang ke kiri terhadap arah gaya gradien. Ini untuk gambar yang belahan bumi utara, anginnya ke kanan. Nah, untuk belahan bumi selatan, kebalikannya dari utara, anginnya mengarah ke kiri. Selanjutnya ada hukum 2 Bush-Ballot. Hukum 2 Bush-Ballot ini di belahan bumi utara, tekanan udara tinggi angin mengalir secara clockwise dan dikelilingi sistem tekanan udara rendah. Angin mengalir secara counterclockwise atau melawan arah jarum jam. Sedangkan di belahan bumi selatan, tekanan udara di sekeliling sistem mengalir secara clockwise atau ke arah jarum jam.
Ini gambar untuk bulan bumi utara melawan arah jarum jam atau anginnya mengarah ke kiri, sedangkan bulan bumi selatan kebalikannya, ke arah jarum jam atau ke kanan. Untuk hukum bus balot 3 atau yang terakhir, di bulan bumi utara, kalau kita membelakangi angin, maka pusat tekanan rendah terletak dalam arah tangan kiri agak ke depan, dan pusat tekanan tinggi terletak dalam arah tangan kanan ke belakang. Kalau di belah bumi selatan kita membelakangi angin, maka pusat tekanan rendah terletak dalam arah tangan kanan agak ke depan, dan pusat tekanan tinggi terletak dalam arah tangan kiri agak ke belakang. Nah, selanjutnya karena hukum bus balot itu sangat berhubungan erat dengan angin, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis angin di bumi. Yang pertama itu ada angin tetap. Jenis angin ini merupakan angin yang sifatnya tidak berganti-ganti arah, atau angin yang mempunyai arah berhembus yang tetap sepanjang tahun. Angin tetap ada dua, yaitu angin pasat dan juga angin antipasat. Lalu yang kedua ada angin muson atau angin musim. Jenis angin ini adalah angin yang berhembus secara periodik minimal 3 bulan atau satu periode yang mempunyai pola yang berlawanan pada periode berikutnya. Selanjutnya ada angin darat. Angin darat merupakan angin yang berhembus dari daratan ke lautan. Ya, sesuai namanya saja ya. Setelah angin darat ada juga angin laut. Angin laut seperti kebalikan dari angin darat, yaitu angin yang berhembus dari lautan ke daratan. Lalu ada angin gunung. Angin gunung merupakan angin yang berasal dari gunung, sesuai namanya juga. Angin gunung berhembus dari puncak gunung menuju ke lembah, maka dari itu dinamai angin gunung. Nah, yang terakhir ada angin lembah. Angin lembah juga kebalikan dari angin gunung. Dinamakan angin lembah karena asalnya dari lembah dan berhembusan ke puncak gunung. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang hukum bus balot. Terima kasih telah memperhatikan dari awal dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada kesalahan silahkan tulis komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.